Baik, perkenalkan nama saya Brian Akbari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori kontrak. Nah, jadi kontrak secara umum dapat digambarkan sebagai kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Nah, tentunya kesepakatan ini memiliki konsekuensi dengan adanya tindakan balasan atau pembayaran. Dalam teori standar neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Perkenalkan, nama saya Jeniska Sepriansa Putri dengan nomor NIM 05011182126027. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu kontrak dan pengertian kontrak secara umum. Biasanya kontrak secara umum di kehidupan nyata itu tidak selalu lengkap. Kenapa? Karena ada dua alasan yang mempengaruhi kontrak itu tersebut. Yang pertama, adanya ketidakpastian yang menyebabkan terbukanya peluang cukup besar bagi munculnya kontingensi. Hingga hal ini berimplikasi pada kemunculan biaya untuk mengidentifikasi dalam rangka merespons seluruh kemungkinan ketidakpastian tersebut. Yang kedua ada kinerja kontrak khusus atau particular contractual performance. Nah, kinerja kontrak khusus ini misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit. Mungkin membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk melakukan pengukuran. Saya Safira Fadila Azhara Pasaribu dengan NIM 045 akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori agensi. Nah, teori agensi itu merupakan suatu teori yang sangat erat kaitannya dan merupakan salah satu teori yang paling terkenal di dunia dalam teori kontrak menurut Kaplan Financial Knowledge Bank. Nah, apa sih teori agensi atau agensi teori? Teori agensi atau agensi teori itu merupakan suatu hubungan yang terjalin antara manajerial perusahaan sebagai agen dengan pihak pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal. Nah, pihak prinsipal itu adalah pihak yang dimana memberikan semua tugas-tugasnya kepada pihak manajerial untuk melakukan semua kegiatan dengan mengatasnamakan pihak perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada model teori kontrak. Nah, di model teori kontrak itu ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh pihak perusahaan. Yang pertama ada the expand preference model of the managerial theory. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perilaku oportunistik dari pihak yang diberi wewenang. Contohnya saja manajer yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Nah, yang kedua itu ada the principal agent model of the moral hazard. Nah, hal itu terjadi karena salah satu pihak yang memberikan informasi tidak valid atau tidak benar. Contohnya itu kecelakaan mobil yang direkayasa untuk bisa mendapatkan suatu asuransi jiwa dari pemilik perusahaan atau perusahaan tersebut. Yang ketiga ada the principal agent model of the self selection. Nah, hal tersebut terjadi ketika seleksi perusahaan dengan klien tidak dilakukan secara efektif. Contohnya saja kontrak asuransi jiwa dengan klien yang memiliki harapan hidup yang kecil. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlion Nanda Zawindra. Di sini saya akan memaparkan materi model teori kontrak dan permasalahannya, yaitu ada the theory of implicit contract deal, yaitu terjadi karena adanya kontrak implisit. Contohnya seorang karyawan baru yang melakukan kontrak implisit dengan pemilik perusahaan. Berikutnya, the incomplete contract model, yaitu ketika dalam sebuah kontrak aspek yang dibutuhkan tidak lengkap. Contohnya dalam sebuah kontrak tidak tertulis sanksi apabila salah satu pihak melanggar. Berikutnya, self-enforcing agreements, yaitu pelanggaran perjanjian kontrak tetapi tidak dapat dibawa ke pengadilan. Contohnya pelanggaran kontrak akibat hal tak terduga seperti bencana alam. Kemudian materi selanjutnya yaitu teori tindakan kolektif.
Teori tindakan kolektif pertama kali diformulasikan oleh Mansur Olson pada tahun 1971, di mana teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah penunggang bebas atau free rider dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelolaan sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik. Baiklah, perkenalkan saya Siva Dwi Fitria akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu determinan penting tindakan kolektif. Nah, determinan penting tindakan kolektif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ukuran, yang kedua homogenitas, dan yang ketiga itu ada tujuan. Nah, yang pertama ini ukuran. Ukuran kelompok yang relatif lebih kecil itu biasanya dimungkinkan untuk lebih efektif bekerja. Nah, yang kedua itu ada homogenitas, semakin beragam kepentingan anggota kelompok maka akan semakin rumit untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan di sini mempertimbangkan kepentingan semua anggota kelompok tanpa merugikan salah satu anggota kelompok. Nah, selanjutnya itu ada teori kontrak dan informasi asimetris. Nah, teori kontrak ini menggambarkan menggambarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi dengan tindakan balasan atau pembayaran. Nah, teori kontrak ini diatur oleh lembaga hukum, walaupun lembaga hukum ini seringkali mengalami hambatan dalam kinerjanya. Nah, sedangkan informasi asimetris itu adalah terjadi jika salah satu pihak dalam suatu transaksi itu mengalami informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kontrak NIE, New Institutional Economics, berbasis kepada hak kepemilikan yang dalam banyak hal lebih luas dibandingkan konsep hukum tentang kontrak. Dalam teori standar neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya atau costless lie. Dalam kegiatan ekonomi modern, kontrak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori kontrak agen. Terdapat 2 pelaku yang berhubungan, yakni prinsipal dan agen. Yang kedua, teori kesepakatan otomatis. Kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum, maka diandaikan tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Yang ketiga yaitu teori kontrak relasional. Kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariela Gita Pertiwi. Langsung saja di sini saya akan meneruskan pemaparan materi dari rekan saya. Mekanisme penegakan dan instrumen ekstralega. Terdapat 4 aspek yang menjadi pembeda kontrak menurut Maynard. Antara lain, 1. Jangka waktu kontrak. Jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen dari para mitra. Yang kedua yaitu derajat kelengkapan, yang mana mencakup variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa derajat kelengkapan kontrak meningkatkan seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu kontrak biasanya bersinambungan dengan insentif. Di sini hanya terdapat sedikit jenis mekanisme insentif. Mekanisme tersebut antara lain adalah sistem tingkat yang tetap, upah berdasarkan jam kerja, distribusi bagian kepada pekerja, dan pengembalian aset yang dibayarkan kepada pemilik, sewa yang dibagi antara mitra yang bergabung dalam proyek. Yang terakhir yaitu prosedur penegakan. Kontrak berhubungan dengan mitra untuk tujuan saling menguntungkan, tetapi pada tempo yang bersamaan. Kontrak juga menyimpan resiko kerugian melalui sikap oportunis, entah disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap maupun kondisi pelaksanaan yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi, atau bisa karena juga keduanya. Selanjutnya, ada 3 karakteristik esensial yang perlu dipetakan dengan jelas. Yang pertama yaitu barang atau jasa yang diproduksi bersama membutuhkan tindakan kolektif. Yang kedua, produksi memberikan laba kepada semua anggota kelompok sehingga tidak mungkin mengeluarkan anggota kelompok yang gagal berkontribusi dalam aktivitas produksi. Yang terakhir yaitu kondisi tersebut akan tetap ada dan anggota kelompok akan bertemu dengan problem penunggang bebas atau free riders, yaitu mereka yang tidak akan memperoleh biaya dari tindakan kolektif tetapi masih bisa menerima benefitnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Masaya Rada Ulia Tamara. Di sini saya akan memberikan contoh dari tindakan kolektif di sektor pertanian. Nah, ada berbagai jenis produksi pertanian di mana beberapa petani ini menjalankan lahan mereka sebagai usaha tani bersama. Nah,
Kebersamaan ini seringkali menjadi sebuah koperasi pertanian di mana para anggota pemilik lahan tadi mengerjakan lahan mereka secara bersama. Ada beberapa varian pertanian kolektif ini yang dijalankan oleh koperasi maupun oleh negara. Contohnya yaitu Uni Soviet yang memiliki kolkhozy yang dijalankan oleh koperasi dan memiliki sovkhozy yang dijalankan oleh negara, yang masing-masing sering kali disebut sebagai usaha tani kolektif dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratu Kusuma dengan ujung NIM 6023. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu terdapat dua pendekatan dari teori penilaian nasional. Yang pertama yaitu pendekatan kuat. Pendekatan kuat ini dapat melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional, dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya ada analisis pilihan nasional. Sedangkan pendekatan lemah yaitu menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada karena aktor-aktor rasional berupaya memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasikan biaya. Nah, selanjutnya yaitu apabila pendekatan kuat yang disepakati sebagai salah satu munculnya tindakan rasional, maka sekurangnya terhadap solusi internal yang bisa digunakan. Nah, salah satunya ialah perlunya solusi internal yang kuat terhadap problem. Selanjutnya, sementara itu pendekatan lemah yang disepakati sebagai cara menganalisis kompetisi nasional individu, maka sekurangnya terdapat solusi yang salah satunya otoritas sentral menyediakan insentif yang memberi penghargaan kepada mereka yang berpartisipasi pada mereka yang dalam tindakan kolektif dan menghukum mereka yang menolak bergabung dalam tindakan kolektif tersebut. Oke, sebelumnya kenalin, aku Amira Batricia. Jadi langsung aja, teori pendekatan rasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan lemah. Nah, pendekatan lemah ini menempatkan halangan sosial dan juga kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada karena aktor-aktor berupaya untuk memaksimalkan laba dan meminimalisasi biaya. Lalu, pendekatan yang kedua itu ada pendekatan kuat. Nah, pendekatan kuat ini melihat rintangan sosial dan juga kelembagaan sebagai suatu produk dari tindakan rasional dan menjadikan tindakan rasional ini sebagai pemicu munculnya analisis pilihan rasional. Nah, contoh tindakan kolektif dalam sektor pertanian itu ada banyak contoh yang bisa diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kolektif merupakan salah satu cara yang bisa diambil dalam mengatasi posisi tawar yang rendah. Nah, selain itu, aspek kepemimpinan dan juga aspek kepercayaan juga sangat penting dalam menjaga kesinambungan dalam suatu tindakan kolektif. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama rekan-rekan saya apa itu teori kontrak, apa itu tindakan kolektif, dan juga contoh tindakan kolektif itu sendiri di sektor pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari teori kontrak di sektor pertanian. Jadi, di bidang pertanian ini ada yang namanya kontrak farming. Kontrak farming itu merupakan cara untuk mengatur produksi pertanian agar sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak. Jadi kontrak farming ini memberikan kontrak kepada petani-petani kecil agar mereka bisa menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kontrak yang sudah dijanjikan bagi sebuah perusahaan. Nah, kontrak farming ini merupakan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Kenapa? Di sisi petani, hasil panennya itu ada yang menampung, dan juga di sisi perusahaan mereka memiliki bahan baku yang siap untuk diolah setiap waktunya gitu. Nah, contoh dari kontrak farming hubungan kemitraan di sektor pertanian itu yaitu hubungan kemitraan oleh petani tebu dan juga pabrik gula. Jadi si petani tebu nanti memberikan atau menjual tebunya ke pabrik gula sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ada rentang waktunya yang diberikan sebelum melakukan kontrak. Misalkan sebulan sekali pabrik tebu ini memberikan berapa ton tebu yang akan dijual ke pabriknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustiano Radiputra dengan ujung NIM 6047. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari apa saja yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku
untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Tentunya dengan konsekuensi adanya timbal balik atau pembayaran. Namun, secara teknis, informasi asimetris merupakan kondisi di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan yang dialami oleh pelaku-pelaku untuk melakukan transaksi di pasar. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan perbuatan dari rekan-rekan saya maupun saya, mohon dimaafkan. Dan mungkin kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Team 4 sign out.